Pak, kalau kita menanam paneli tentu jangan salah. Nanti yang di bawah itu adalah yang bakal tunasnya di atas daripada ketiak daun ini. Karena kalau itu agak bingung, kita bisa aja gitu kita nanamnya karena di seluruhnya ini harus diperhatikan ya. Nah, nanam paneli itu nggak susah, gampang sekali karena tidak seperti menanam tumbuhan yang lain ya. Caranya, nah nanti ini kalau menanam paneli ke depan siapa tahu berkembang di sana. Jangan sekali kini kayak ini kita setek langsung tanam, nggak boleh. Karena ini masih ada getahnya atau ibarat manusia masih ada darahnya. Kalau masih ada darah kita tancapkan ke tanah, siapa tahu tanah atau medianya itu mengandung bakteri dan lain sebagainya sehingga di sini akan berpotensi infeksi. Kayak manusia juga, sehingga tanaman bisa membusuk dan mati tidak akan hidup kembali. Ya, bisa diterima ya Bu. Gampang loh mas saya. Nah, ini kalau kita sulur 1 meter minimal dua buku ini, dua ruas ini harus kita letakkan di atas media. Ya. Nanti kalau bisa tanam 1 meter aja karena kalau ke sana jauh ongkirnya kasihan. Kalau yang 2 meter sih cepat sebenarnya Bu. Lebih cepat dia produksi 2 tahun, kalau yang 1 meter 3 tahun ya. Ini saya sampaikan juga ya. Nah, cara nanamnya nanti Ibu atau Bapak ya, mungkin di sini dah, ya agak ke sini dikit. Agak ke sana dikit ya. Ya di sini ya Pak ya. Nah, ini kan sudah terpasang tiangnya ya Bu ya. Nah, sudah terpasang tiangnya. Nah, anggap ini tiang sudah. Nanti ikat dulu di sini ya Bu ya. Apa caranya? Ikat dulu. Kita disediakan biar ini nanti nanamnya jangan ditimbun berat-berat ini. Cukup segini aja. Nah, di sini kasih begitu, kasih begitu. Jangan ditimbun kayak kita nanam apa. Ini harus kelihatan begini. Ini tetap di luar yang ujungnya. Ini kenapa ujungnya harus di luar seperti saya bilang, biar ada pengeringan di sini, dia masih ibarat luka, dia tidak akan ada pembusukan. Kalau ini kita tanam seperti itu, kalau kita nyiram medianya agak basah, nanti ini kan bisa ada pembusukan Bu. Betul ya, bisa diterima Bu? Bisa. Nah, Tapi itu berapa lama kita biarin supaya dia kering? Dia kering. Ini biasanya 2-3 hari udah kering Bu. Dibiarin gitu aja? Iya, dibiarin. Makanya nanti kalau Ibu pesan bibit ke saya dari Bali, itu di sana udah siap tanam. Siap tanam dari kering? Ya, udah siap tanam. Itu. Nah, udah ya. Untuk cara nanam udah Bu ya. Sudah. Oke. Cuma segitu aja Pak? Iya, makanya saya dulu orang mau pokoknya saya bisa nggak 3 hari minta izin sama istri saya harus di Bali pelatihan paneli. Ya Bapak silakanlah jalan-jalan 2 hari. Bener-bener nggak perlu ditutup. Nggak perlu. Karena perlu saya ditanam. sampaikan di sini akar paneli Bapak bisa Ibu lihat. Ini dia di atas dia merambat, tidak nancap sampai 30 cm ke bawah. Merambat dia. Maka saya kasih biar lebar agar akar itu biar lebih leluasa ya. Nah, hanya nanti saya sarankan, ingat tadi saya belum jelaskan, untuk di antara tajar yang satu dengan satunya harus pakai rambatan seperti ini. Ya. Pipa ataupun biar kuat ya. Ini ya. Ya, Pak ya. Biar kuat ya ini berbarisnya. Kan jadi kuat ya. Nanti dia gantung sini. Ya, gantung sini naik turun. Ini kan belum usia di 2 tahun lebih, Pak. Nanti kita seperti itu. Nah, ketika tanaman ini sudah misalnya nanti kan ini biasanya kalau saya ngirim bibit ini terpotong ini begini ya, Bu ya. Tapi 1 meter. Nanti dia akan keluar tunasnya di sini kan. Nah, ketika sudah keluar tunasnya di sini, ketika sudah mengeluarkan daun nih, daun ya Bu, 1 sampai 8 daun. Nah, kayak ini saya 1 2 3 8 daun. Kan ada pucuknya tuh. Kotes lagi kayak saya ini. Oh, setiap 8 daun di Jangan setiap 8 daun, hanya di saat ketika kita nanam sudah tumbuh 8 daun dikotes sekali biar nanti batangnya lebih besar. Cukup sekali aja. Cukup sekali. Nanti kasih naik turun 2-3 kali ya kayak ini. Naik, turun. Naik, turun. Kenapa harus turun? Turunnya jangan juga ditimbun kayak ini, biar kayak gini. Akar sini nggak boleh nggak timbun, tapi dia agak menyentuh media agar akar cepat juga memakan media. Supaya dia tetap di bawah, itu perlu nggak kita kasih kayak ini sabut begini untuk nahan dia? Begitu boleh ya. Tapi jangan asal kebanyakan. Nggak timbun, jangan banyak ya. Boleh kayak begitu boleh ya, kayak begitu boleh ya. Tapi yang kering kan. Yang kering. Begitu. Nah, terus kasih naik turun. Nanti ini kan nggak sempat ini kemarin saya yang di sini nih. Ini akar-akar seperti ini bisa digunting dibersihin ya. Oh, dipotong itu? Ya, dipotong dibersihin. Naik turun sampai 3 kali ya naik turun. Kenapa harus ada naik turun sini? Untuk menambah akar regenerasi agar tanaman kita memiliki usia yang lebih panjang. Ya, gitu Bu. Nggak terlalu ruwet. Jadi kita arah sendiri, kita yang ngarahin Pak. Turun gitu. Iya, enggak nanti biarin aja. Nah, kalau ini kan misalnya naik di sini, seret turun. Dia lengket ke sini kan? Yang pertamanya sih lengket ke sini. Nanti kalau udah kayak itu. Nah, kayak itu dah dia. Nah, biarin di sini. Ini Pak, nanti
Oh, ini. Nah, ini biarin aja dulu saya. Setelah itu nanti paling ke sana dia kan. Naik, kita yang ngarahin ke sini nanti. Ada juga yang ke sini, harus ada yang ke sini juga. Ya. Nah, kan? Kita yang ngarahin Iya, atau dia sendiri? Enggak mau. Kita harus arahin, Kita harus turun, arahin. kita kasih naik. Tapi kan kasih panjang dulu, setelah panjang baru kita kasih Turun. gitu. Kalau masih pendek kan enggak bisa. Iya, Ini iya, masih iya. pendek nih ya. Ya, biarin aja dulu Sampai turun seret. ke bawah. Ya. 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 Itu Pak, satu pertanyaan. Ya. Kalau satu tajar ini harus berapa kita tanam? Nah, ini hanya 2. Ingat ini ditanya. Nah, 2, jangan lebih daripada 2. Ya. Kenapa begitu? Ibarat kita rumah tangga. Ya. Kalau misalnya ini kan penyediaan medianya terbatas. Ya. Kalau pendapatan terbatas tapi banyak anaknya, apa dikata? Hanya anak kita kurus. Begitu Ya. juga tanaman. Ya. Ya. Ini kayak kasih rekomendasi hanya 2. Dua. Karena saya tidak seolah-olah untuk jual bibit. Kalau jual bibit bisa aja bilang 4. Berarti kalau biasanya kebutuhan bibit 400 jadi 800, cuan saya kan bertambah. Saya nggak seperti itu. Pokoknya intinya di media sosial manapun di Facebook ini saya sampaikan, saya mau mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Walaupun uang itu dibutuhkan, tapi tidak semuanya uang. Gitu ya. Teman itu yang utama. Kalau kita misalnya berangkat ke Batam nanti, kalau sudah punya teman, di uang kantong nggak ada, tapi dibayarin tiket. Oke. Ya gitu ya. Oke. Next. Nah itu seperti itu Pak. Nah, nanti Bapak sekarang pikir bisa tanya gimana. Nah, nanti setelah sampai 3 kali ya Pak ya, naik turun, terasa masih kecil ya daunnya, kasih turun lagi. Karena di usia 2 tahun itu baru akan berpotensi bisa mengeluarkan bunga. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu bisa ngeluarin bunga. Kenapa demikian? Karena apa? Paneli ini tidak ubahnya seperti manusia yang punya kelamin perempuan, Bu. Nama demikian, kalau perempuan misalnya belum usia pernah menstruasi, dia nggak punya hamil. Paneli juga itu umur 2 tahun, dan ketika kita potong pucuknya ini wajib nanti. Nah, untuk potong pucuk ini apa? Untuk men-stressing tanaman. Ibarat manusia menstruasi harus keluar darahnya dulu, baru dia akan mengeluarkan. Cuma begitu aja. Iya Bu, hanya begini aja. Nggak ada lain harus. Nah, tapi perlu ditambahi pemupukan, yaitu perangsang tumbuh, dan juga nanti kalau udah fase 2 tahun itu kita bisa rangsang dengan pupuk-pupuk organik yang identik dengan bagaimana bisa melebatkan buah. Apapun saya rekomendasikan, yang penting pupuknya organik. Ya, ya Pak ya. Organik. Kenapa kita organik? Karena produk paneli ini permintaannya lebih yang ke organik, tidak chemical. Jadi kalau ada kandungan chemicalnya, kadang-kadang kita nggak diterima sama buyer ya. Usahakan sekitar 95% kita organik. Kalau 5% itu kan masih ada untuk lembaga dunia, masih dikategorikan produk kita organik. Bapak masih tahu lah itu. Ya, itu. Artinya begitu Pak. Ya, saya sampaikan seperti itu. Lakukan seperti itu, dan intinya niatkan ini tenang, rukun sama Pak Sutri sama ini anak kamu yang terutama ya. Kamu bersyukur diajak jauh-jauh dari Kepulauan Riau ke sini sama Bapak sama Ibu. Kamu selain mendapatkan ilmu, kamu dapat berwisata, kamu dapat gaji. Di mana ini kita harus bersyukur sama Tuhan ya. Betul ya, Dek ya? Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu jauh-jauh dari Kepulauan Riau ke sini tidak merasa kecewa, tapi harap maklum Bapak Ibu, saya manusia yang tidak sempurna, tentu saya banyak kekurangan, dan apabila apa yang sampaikan tidak bisa dipahami, itulah sumber daya manusia saya. Dan mudah-mudahan nanti dengan sharing santai sama Bapak sama Ibu, saya bisa meningkatkan cara komunikasi saya sehingga banyak petani mudah menerima pengalaman yang saya lakukan sebagai petani paneli. Mungkin begitu ya. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Jangan berhenti beraktivitas kalau kita mau terus bagaimana meningkatkan kualitas kita. Maka harus kita lakukan, belajar berkomunikasi, bagaimana kita membangun komunitas, belajar berkolaborasi, dan menjadi orang-orang yang berkomitmen, dan tentu kita akan melahirkan K yang kelima, yaitu kualitas. Para sahabat dimanapun Anda berada, marilah kita fokus. Kalau Anda sebagai petani, fokus sebagai petani. Ya, entah apa komoditinya, baik paneli atau apapun, karena di Indonesia ini tidak pernah maju pertaniannya karena banyak orang ingin pelajari semua itu. Sehingga kita tidak memiliki nilai atas apa yang kita tekuni.
kita harus belajar ke negara Eropa dan negara luar. Mereka itu dapat gaji besar karena apa? Mereka tidak banyak melakukan pekerjaan, tapi fokus di bidangnya, sehingga mereka dihargai atas kualitas pekerjaannya. Kita juga sebagai petani kan harus begitu Bapak Ibu ya. Oke, ini sebagai motivasi juga dari saya, walaupun hari ini kita menyampaikan bagaimana cara saya berbudidaya paneli di Bali ini. Tentu saya tidak menjadi petani yang sangat luar biasa di Indonesia ini, tapi saya terus akan belajar dan mencari teman-teman yang sudah memiliki ilmu budidaya paneli yang senior, dan kita harus bagikan kepada anak bangsa, karena bangsa yang sangat luar biasa, bangsa yang agraris. Tentu kita di daerah yang tropis, jangan sampai kita menangis. Tentu Indonesia adalah luar biasa. Next.